صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا ليلة القدر كاملة، اللهم يسر لنا حجا مبرورا، اللهم يسر لنا عمرا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih madhab Syafi'i Matan Abi Syuja' atau kitab Taqrib, dan kita sudah di penghujung pembahasan tentang hukum-hukum fikih keluarga. Jadi saya ulangi lagi, fikih itu membahas 4 masalah. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah jual beli harta, yang ketiga fikih keluarga, dan ini adalah bagian akhir dari fikih keluarga yang akan kita bahas ini. Kemudian terakhir nanti adalah fikih tentang jinayat atau perbuatan kriminal. Nah, maka ini adalah bagian akhir dari fikih yang ketiga, fikih keluarga. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ahkamu, hukum-hukum nafaqati, memberi nafkah, al-aqarib, kepada kerabat-kerabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang hukum memberi nafkah. Apa sih definisi nafkah itu? Nafkah yang dibahas dalam kitab fikih ini maksudnya adalah makanan yang wajib diberikan kepada seseorang yang berhak mendapatkan makanan tersebut. Misalnya dari suami kepada istri, dari bapak kepada anak, dari anak kepada bapak, dan lain-lainnya, yaitu makanan yang wajib, itulah yang disebut sebagai nafkah. Qala wa nafaqatu, dan nafkah al-amudaini, kepada 2 pokok minal ahli, dari keluarga, itu hukumnya adalah wajibatun, wajib. Siapa 2 pokok keluarga itu? Yaitu lil walidain, untuk kedua orang tua, wal mauludin, dan untuk anak-anak. Jadi keluarga itu ada 2 pokoknya, ke atas sama ke bawah. Ke atas ini disebut bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Ke bawah ini disebut anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Nah, maka kalau saya punya seorang bapak, seorang ibu, saya wajib kasih nafkah untuk bapak ibu saya apabila ada syarat-syarat tertentu, nanti akan kita bahas. Demikian juga saya punya anak-anak, maka saya wajib memberikan nafkah kepada anak-anak saya dengan syarat-syarat tertentu yang nanti akan kita bahas. Maka beliau kemudian memerinci, fa ammal walidun, adapun orang tua, fatajibu, maka wajib nafqatuhum, memberikan nafkah kepada orang tua, bisyartain, dengan adanya 2 syarat. Yang pertama, al-faqru waz-zamanah, apabila orang tuanya fakir plus dia zamanah, yaitu sakit yang tidak diharapkan sembuh. Seseorang punya bapak, bapaknya sakit stroke, nggak diharapkan sembuh, dan dia fakir. Nah, di sini anaknya wajib menafkahi bapaknya. Tetapi kalau bapaknya kaya, meskipun dia stroke, anaknya nggak wajib kasih nafkah. Bapaknya stroke, tetapi setiap hari duit masuk ke kantongnya. Kenapa? Karena tokonya, bisnisnya sudah jalan. Nah, anaknya nggak wajib kasih nafkah, karena dia sudah bisa menafkahi dirinya sendiri. Atau bapaknya fakir, tetapi bapaknya tidak zamanah, tidak sakit, yaitu tidak sakit secara lama atau tidak diharapkan sembuh, maka juga tidak wajib untuk kasih nafkah. Kenapa? Karena meskipun dia fakir, dia masih bisa untuk bekerja.
bapaknya masih bisa bekerja, tapi dia fakir. Artinya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena kefikirannya. Nah, apakah anak-anaknya wajib memberi nafkah kepada orang tuanya? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah bisa mencukupi dirinya sendiri meskipun kondisinya kondisi fakir sehingga tidak wajib zakat. Atau al-faqru, orang tuanya fakir, wal junun, plus gila. Seorang punya bapak fakir dan dia gila, maka wajib dinafkahi oleh anak-anaknya. Tapi kalau dia gila tapi kaya, tidak wajib dinafkahi oleh anak-anaknya. Toh dia bisa menafkahi dirinya sendiri dengan kekayaan dia tersebut. Misalnya ada anak, orang tuanya mati semuanya kaya raya. Kemudian anaknya cuma satu, tur gila. Nah, berarti kaya raya dia, mewarisi harta dari orang tuanya yang meninggal. 1 miliar dia warisi semuanya. Misalnya, maka si gila ini, ya, kalau punya anak, maka anak-anaknya tidak punya kewajiban untuk nafkahi dia karena dia sudah kaya. Kemudian wa ammal mauludun, adapun anak-anak, fatajibu, maka wajib nafqatuhu, memberi nafkah kepada mereka bi thalathati syara'id, dengan 3 syarat. Atau lebih tepatnya dengan 2 syarat pada salah satu dari 3 kondisi ini, ya. Yang pertama, al-faqru, anak itu fakir, was-sighar, dan masih kecil. Jadi kalau saya punya anak masih kecil maksudnya belum balik, maka saya wajib kasih nafkah dia kalau dia fakir. Kalau dia tidak fakir, maka saya tidak wajib kasih nafkah. Contoh misalnya, seorang bapak merawat anak-anaknya yang ibunya sudah mati, tapi ibunya ini kaya raya, sehingga anak-anaknya yang ditinggal mati oleh ibunya itu masing-masing dapat warisan 1 miliar. Nah, ini bapaknya ini berarti merawat anak-anak yatim ini, anak-anak yang sudah ditinggalkan mati oleh ibunya ini. Apakah bapaknya wajib kasih nafkah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah kaya-kaya, yaitu dengan sebab warisan 1 miliaran dari ibunya yang sudah mati. Tetapi kalau dia fakir plus kecil, maka wajib orang tuanya untuk kasih nafkah. Ya, rata-rata anak kecil itu fakir, nggak punya duit, mereka nggak punya penghasilan. Anak kita masih SD, wajib kita untuk kasih nafkah mereka. Kondisi yang kedua, awil faqr, atau dia fakir wazamanah, plus dia sakit yang tidak diharapkan sembuh. Jadi dia sudah dewasa, Pak, anak ini. Sudah jenggotan, tapi dia fakir dan dia sakit stroke, nggak bisa diharapkan sembuh, nggak bisa kerja. Nah, maka orang tuanya wajib kasih nafkah kepada anak tersebut. Meskipun anak itu sudah keluarga, dia sudah punya istri, tapi bapaknya kaya raya, bapaknya wajib kasih nafkah kepada anak tadi. Ini adalah hasil dari manimu, anak ini. Hasil dari usaha kamu. Maka kamu juga ikut membantu kekurangan dia. Dia fakir dan nggak bisa kerja, kamu kasih nafkah. Kondisi ketiga, awil faqr wal junun, atau anak itu fakir plus gila. Maka kalau ada anak gila tapi tidak fakir, tidak wajib orang tuanya kasih nafkah, sebagaimana tadi contohnya, ya. Istrinya sudah mati, meninggalkan anak-anak. Salah satu anaknya ini ada yang gila, tapi sudah dapat warisan banyak, 100 juta. Nah, maka bapaknya tidak wajib kasih nafkah dia. Kenapa? Ketoh dia sudah punya duit yang banyak, yaitu 100 juta, ambil nafkah dari 100 juta tersebut, dikasih makan untuk anak yang dia rawat tadi. Kemudian wa nafaqatul raqiqi, memberi nafkah kepada budak, wal bahaim, kepada ternak-ternak, wajibatun, juga wajib hukumnya. Panjenengan punya burung, wajib kasih nafkah untuk burung. Punya merpati, wajib kasih nafkah untuk merpati. Punya apa lagi? Kucing, wajib kasih nafkah untuk kucing. Punya ikan di akuarium, wajib kasih nafkah untuk ikan. Jangan punya akuarium, dibiarkan ikannya tanpa makan sampai kelaparan, dolim seperti itu. Kalau tidak mau kasih makan kepada ikan tadi, lepaskan di sungai supaya dia cari makan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan seorang wanita masuk neraka gara-gara tidak kasih makan kucing sampai kucingnya mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun." Dalam riwayat yang lain, "Ra'aitu imra'atan." Saya melihat seorang wanita himyariyah dari kabilah Himyar. Himyar ini dari Yaman.
Sauda, dia kulitnya hitam. Memang orang Yaman banyak yang kulitnya hitam. Tawilah, yang dia tinggi. Tu'adzabu, dia disiksa, yaitu dalam neraka. Fi hirratin, gara-gara seekor kucing laha, milik dia. Rabatatha, yang dia ikat kucing tadi. Falam tut'imha, lalu tidak dikasih makan. Walam tuskiha, lalu tidak dikasih minum. Walam tada'ha, lalu tidak dilepas. Ta'kulu min khasyasil ard, supaya cari makan sendiri. Akhirnya kucingnya mati, kemudian wanita ini pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah kucingnya tidak mati, sama juga disiksa oleh Allah. Karena kelaparan ini adalah satu penyiksaan. Ini kucingmu lapar, nggak kamu kasih makan, nggak kamu kasih minum. Yang penting nggak mati. Oh, bukan begitu. Apa memang kamu mau nggak dikasih makan, nggak kasih minum sampai kelaparan seperti itu? Sama juga kita manusia nggak mau begitu, maka jangan semena-mena kepada binatang. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, bahkan hadisnya muttafaqun alaih. Tapi yang saya baca ini yang riwayat ini tadi. Kemudian kalau punya budak maupun ternak, maka wala yukallafun, tidak boleh dibebani minal amali, dengan pekerjaan ma la yutiqun, sesuatu yang mereka tidak mampu. Budaknya disuruh mikul beras, berapa beratnya? 10 kiloan. Nah, mampu tidak? Kalau mampu silakan, kalau tidak mampu ya jangan. Mampunya berapa? 5 kiloan saya. Nah, udah, ngangkat yang 5 kiloan. Ya, nggak boleh dibebani 10 kilo. Ya, nanti berkali-kali, 2 kali. Ya, diulang 2 kali. Demikian juga untuk ternak. Ya. Ternak misalnya kerbau, biasanya untuk membajak sawah. Ini kerbaunya sakit, jangan dipaksa untuk membajak sawah. Dolim seperti itu. Kasih obat dulu dia, kan ada dokter hewan itu kan. Nah, maka kasih obat dulu dari dokter hewan. Kalau udah sembuh, dia baru kemudian bisa digunakan untuk membajak sawah. Jadi Masya Allah, Islam ini agama yang sempurna. Sampai ternak-ternak pun dibahas oleh Allah hak-haknya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wazil qurba, juga kepada kerabat. Wal yatama, juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, juga kepada orang-orang miskin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma malakat aymanukum, juga kepada budak-budak yang kalian kuasai. Nah, budak itu adalah harta, maka para ulama katakan semua harta juga begitu, harus kita berbuat baik kepada mereka. Panjenengan punya kucing, nah itu harta panjenengan, hendaklah dijaga kucingnya. Punya kambing, itu harta panjenengan, harus diperbuat baik kepada kambing, kepada kerbau, kepada sapi, semua ini. Kemudian wa nafaqatuz zaujah, nafkah untuk istri, al-mumkinah min nafsiha, yang memberikan dirinya kepada suami. Maksudnya yang tidak menolak untuk dikumpuli oleh suami. Wajibatun, hukumnya juga wajib. Artinya istri kalau tidak menolak hubungan dengan suami, wajib dinafkahi. Kenapa? Karena nafkah itu sebagai ganti dari hubungan tersebut. Istri kan punya kehormatan dia. Maka dia berikan dirinya kepada suaminya. Berarti apa? Harus ada balas jasanya. Nah, balas jasanya itu kasih nafkah. Adapun kalau istri tidak mau berhubungan dengan suaminya, maka gugur kewajiban suami untuk kasih nafkah. Kenapa? Karena berarti tidak ada sesuatu yang diganti. Kalau ada sesuatu yang diganti, yaitu hubungan tadi, maka ada nafkah yang wajib dikeluarkan. Atau istri minggat dari rumah suaminya tanpa izin, benci, marah sama suami, minggat, pergi. Balik ke rumah ibunya tanpa izin suami. Selama dia minggat itu, tidak ada kewajiban suami untuk kasih nafkah istrinya. Tetapi kalau istrinya ini pulang ke rumah ibunya dengan izin suami, suaminya mengizinkan, tetap wajib kasih nafkah. Mas, ini kan liburan, saya minta izin ke rumah ibu. Suaminya mengatakan, baik, silahkan ke rumah ibu. Jangan disuruh ke sana tok, tapi kasih sangu juga. Dia berada di sana berapa? 5 hari. 5 hari perlu makan berapa itu? 5 hari misalnya butuh makan 10.000 setiap hari. Berarti kasih 50.000. Supaya apa? Dia bisa makan selama 5 hari tersebut tidak kelaparan. Terus kasih nafkahnya berapa? Beliau mengatakan, wahya, nafkah untuk istri muqaddarah, sudah ada kadar ketentuannya.
Ada tiga kemungkinan suami ini. Ya. Kemungkinan pertama, fa in kana zauju musiran. Apabila suami adalah orang yang longgar harta, kaya raya. Famuddani, maka memberikan 2 mud dari beras, min ghalibi qutiha, dari kebiasaan atau dari mayoritas makanan pokoknya. Istrimu siapa? Orang Jawa. Makanan pokoknya biasanya apa? Beras atau nasi. Nah, berarti kasih beras 2 mud. 1 mud itu segini. Nih. 2 telapak tangan digabungkan, ini 1 mud. Nah, 2 mud itu berarti 2 kali ini. Atau kalau mau dibuat kilo, maka 1 sok itu kan 2,5 kilo kan. Nah, 2 mud ini setengahnya. Berarti 2 mud sama dengan 1,2 kilo. Nih. Jadi saya ulangi lagi, kalau suaminya kaya, duitnya longgar, maka setiap hari wajib kasih kepada istrinya beras 1,2 kilo per hari. Ini ada seorang ulama Jawa Timur, Pak. Namanya Syekh Abdul Fadl. Itu setiap hari ngasih nafkah istrinya beras. Jadi ngasihnya per hari ini. Kalau beliau kaya, saya nggak tahu ya, Syekh Abdul Fadl ini kaya atau tidak. Kalau dia kaya, berarti setiap hari dia menyiapkan 1,2 kilo, kemudian kasihkan istrinya. Nih, Neng, untuk makan hari ini. Nih, untuk kamu. Nih. Nah, kalau di situ ada 5 orang ya, tinggal dikalikan aja berapa gitu. Nih. Nah, kemudian besoknya lagi dia ambil beras lagi, dia ciduk, kemudian dia kasihkan istrinya. Nih, untuk makan hari ini. Ya, silahkan dimasak. Maka beliau ditanya, "Napa to Mbah, kok kasih nafkah setiap hari? Mbok langsung dikasih sak karung kan penak rasa mikir melih." Maka beliau mengatakan, supaya saya setiap hari memperbarui niat untuk kasih nafkah kepada istri. Karena memperbarui niat ini ada pahalanya, ya. Tajdidun niyah, kasih nafkah lagi, kasih nafkah lagi, kasih nafkah lagi. Jadi ketika menyerahkan beras itu, niatannya apa? Menunaikan kewajiban sebagai seorang suami kepada istri. Ada niat, ada pahala. Ada niat, ada pahala. Niatnya 10 kali, berarti pahalanya 10. Maka 1 bulan, beliau minimal dapat 30 pahala. Kenapa? 30 kali niat. Nah, kalau panjenengan apa? Niatnya cuma sekali tok ketika apa? Beli beras, kemudian 1 karung diberikan kepada istri, ya nggak ada masalah. Tapi kalau mau seperti beliau ya silahkan. Apakah beras tok cukup? Enggak dong, harus ada lauk. Maka beliau mengatakan wajibu, dan wajib minal udni, dari lauk, wal kiswati, dan pakaian, ma jarat bihil adah, sesuatu yang biasanya adat untuk perempuan tersebut. Jadi lauknya untuk orang kaya adatnya apa? Misalnya daging, kasih daging. Nggak cukup karak, nggak cukup. Kenapa? Orang kaya, orang kolu mangan karak. Kalau orang miskin bolehlah. Tapi ini istrimu ini orang kaya, ini anak orang kaya ini, ya turun-temurun orang kaya dia. Jadi setiap harinya dia dulu sama orang tuanya makan daging. Nah, maka ketika jadi istrimu kasih daging. Pakaian juga begitu. Orang kaya pakaiannya biasa, misalnya 1 helai biasanya harga 200 ribuan. Nah, kasih 200 ribuan. Yang biasanya 100 ribuan, kasih 100 ribuan. Yang sesuai adat lah. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, wa in kana mu'siran, apabila suami adalah orang yang kesusahan, duitnya sedikit. Famuddun, maka kasih 1 mud beras, min ghalibi qutil balad, dari kebiasaan makanan pokok di kota tersebut. Nah, kalau Indonesia beras ya berarti 1 mud beras. 1 mud itu berapa? Ya setengahnya tadi. Ya berarti 6 ons. Setiap hari bawa 6 ons beras, kasih istrinya, nih untuk jatah kamu. Nah, kemudian dimasak oleh istri, dimakan oleh istri. Lauknya apa? Wa ma ya'tadimu bihi, dan apa yang biasa digunakan untuk lauk, al-mu'sirun, oleh orang-orang yang miskin, wa yaksunahu, dan juga apa yang biasa dipakai oleh orang-orang miskin. Rata-rata bajunya berapa? Misalnya baju harga 50 ribuan. Nah, kasih baju harga 50 ribuan. Jangan dikasih bagor, kasihan. Oh, dia nggak biasa pakai baju bagor, dikasih bagor, maka apa? Tidak bisa untuk baju dia. Kemudian berikutnya, kemungkinan ketiga, wa in kana mutawassita, apabila suami itu sedang-sedang, kaya enggak, miskin juga enggak. Nah, tapi cukupan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menanggung utang yang membingungkan. Amin ya rabbal alamin.
Nah, maka kalau sedang-sedang famuddun wa nisfun, nah, berarti separuhnya. Tadi kan 2 mud kalau yang kaya, kalau miskin sekarang 1 mud. Nah, ini tengah-tengahnya, berarti 1,5 mud. 1,5 mud berapa itu? Nah, ini sudah saya tuliskan di sini, berarti 9 ons atau sama dengan 900 gram. Setiap harinya kasih 9 ons beras. Wa minal udm, adapun lauknya, wal kiswah dan pakaiannya, al wasat, diambil yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Kalau yang tadi yang kaya, yang pakaiannya sesuai dengan derajat dia, yang miskin juga begitu, tengah-tengah pun juga begitu. Kalau lauk biasanya saya gambarkan, orang-orang kaya misalnya daging, orang-orang miskin misalnya tahu, orang-orang sedang misalnya telur, misalnya gitu. Atau karak dengan tahu dengan telur, pokoknya sekitar itulah. Ya, jadi sesuai dengan kebiasaan bagaimana. Kemudian wa in kanat, dan jika adalah wanita itu mimman, termasuk orang yang yuhtamu mithluha, semisal dia itu dikasih pelayan, pembantu, fa'alaihi, maka wajib bagi suami ikhtamuha, untuk kasih pembantu. Zaman dulu pembantu itu seorang budak, Pak. Nah, jadi kalau ada seorang wanita yang derajat dia itu biasanya dikasih pembantu, dia nggak bisa kerja sendiri. Oh, dia anaknya orang kaya, dulu nggak pernah dilatih kerja, selalu ada pembantu di rumah orang tuanya dulu. Nah, begitu panjenengan nikahi, maka dia kaget suruh kerja sendiri, nggak bisa, harus ada pembantunya. Nah, panjenengan yang nyiapkan pembantunya. Itu kalau dia biasanya seperti itu. Rata-rata orang Jawa alhamdulillah, ya, tidak usah pakai pembantu, dia sudah bisa masak, sudah bisa mencuci, sudah bisa menyetrika dan sebagainya. Maka alhamdulillah, tinggal kita siapkan alat-alatnya saja, sehingga istri kita tersebutlah yang mengerjakan kewajiban harian tersebut, dibantu oleh suaminya. Suami jangan pelit untuk membantu istri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga membantu istrinya. Ini saya tampilkan dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, fi mihnati ahlihi, membantu kewajiban atau membantu keseharian istrinya. Karena adalah Nabi yakunu, biasanya, fi mihnati ahlihi, membantu keseharian istrinya. Fa idza hadaratis shalah, kalau sudah datang waktu salat, azan maksudnya, kharaja ila shalah, maka beliau pun keluar menuju salat jamaah. Jadi beliau sehari-hari juga sama istrinya di rumah. Istrinya cuci, beliau bantu cuci. Istrinya masak, beliau bantu masak. Nah, detailnya kita nggak ngerti ya, tapi zahirnya seperti itu. Tapi yang jelas maksudnya adalah suami jangan pelit untuk bantu istrinya. Selama dia bisa untuk membantu istrinya, bantu keseharian tersebut. Anaknya 5, satunya dimandikan oleh istrinya, satunya dimomong oleh suaminya. Jangan semuanya kemudian dibebankan sama istri, nggak mungkin nangan 5 orang langsung. Kemudian wa in u'sira, apabila suami susah binafaqatiha, untuk kasih nafkah kepada istri, falaha, maka boleh bagi istri faskhun nikah, untuk menghapus pernikahan. Pernikahannya dibatalkan boleh. Jadi asalnya suaminya ini punya penghasilan, akhirnya penghasilannya macet. Kenapa? Gara-gara COVID. Akhirnya nggak bisa kasih makan istri, sehingga istri kelaparan. Sehari biasanya makan 3 kali, ini cuma bisa ngasih makan 1 kali, istri kelaparan. Nah, boleh istrinya untuk minta fasakh nikah, dihapus saja pernikahannya, nggak dibatalkan. Kenapa? Karena kamu nggak mampu untuk kasih nafkah saya. Kenapa begitu? Kenapa dibolehkan begitu? Supaya kalau dia sudah cerai dengan suaminya, supaya dinikahi oleh laki-laki yang lain yang mampu kasih makan dia. Orang hidup kan memang perlu makan, Pak. Makan 3 kali sehari, biasanya orang Indonesia begitu. Nah, sudah, kasih makan 3 kali sehari. Nggak mampu ya sudah, bilang sama istri, mohon maaf, saya sudah punya penghasilan, saya bisanya ngasih makan 1 hari 1 kali. Gimana kamu? Kalau kamu ridho ya sudah, masih tetap jadi istri saya. Kalau nggak ridho, maka silahkan diceraikan, nggak ada masalah, ya, supaya dinikahi oleh orang lain yang bisa kasih makan. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, apabila u'sira, suami itu susah, tidak mampu, bisadaqi, memberikan mahar, qabla dukhul, sebelum mengumpuli istri. Maharnya minta berapa? 100 juta. Baik, 100 juta. Dia sudah punya celengan, Pak, 100 juta, Pak.
Tapi begitu mau diserahkan maharnya, ternyata 100 juta dimaling orang. Sementara pekerjaan sehari-harinya tidak bisa mendatangkan uang 100 juta. Paling cukup untuk makan habis. Adapun 100 juta itu celengan dulu, mungkin dari warisan atau apa. Nah, maka akhirnya setelah diakad nikahkan, dia katakan mohon maaf, saya nggak bisa serahkan maharnya. Kenapa nih? Karena ternyata dimaling orang, hilang ludes harta saya. Nah, berarti nggak mampu untuk kasih mahar. Nah, boleh difasakh nikahnya, dihapus nikahnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab tentang nikah. Apa kok tentang nafkah? Hadis tentang nafkah Nabi, ingin saya bacakan beberapa hadis di sini. Hadis Nabi tentang nafkah ya. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Indi dinar." Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Maka beliau mengatakan, "Tasaddaq bihi ala nafsik." Kamu hidupi dirimu sendiri. Qala indi akhar, saya masih punya 1 dinar lagi. Qala tasaddaq bihi ala waladik. Kamu kasih nafkah untuk anakmu. Qala indi akhar, saya punya 1 dinar lagi. Qala tasaddaq bihi ala khadimik. Kamu kasih nafkah untuk pembantumu. Pembantu maksudnya budak zaman dulu. Dia mengatakan indi akhar, saya masih punya 1 dinar lagi. Nabi mengatakan anta absar, kamu lebih paham siapa yang lebih berhak untuk dikasih nafkah oleh dirimu. Dalam riwayat yang lain, bitaqdimiz zaujah 'alal walad, disebutkan istri dulu sebelum anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan anak dulu baru kemudian istri. Maka kesimpulannya, kewajiban memberi nafkah itu urutannya nomor 1, memberi nafkah kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Karena diri kita ini bukan milik kita. Ini hanya titipan dari Allah. Enggak boleh kita siksa perut kita sehingga tidak makan berhari-hari sampai kelaparan, sampai mati. Dosa kita. Sama dengan bunuh diri seperti itu. Maka perut kita bukan milik kita. Ini hanya milik Allah, dititipkan sama kita. Harus kita jaga. Kasih makan perut kita. Kalau diri sudah, baru derajat berikutnya adalah anak sama istri. Anak sama istri sudah, maka derajat berikutnya adalah pembantu atau budak. Kalau pembantu atau budak sudah, derajat berikutnya adalah kamu lebih paham siapa yang lebih berhak untuk kamu nafkahi. Kalau orang tuamu miskin, berarti orang tuamu dahulu kan. Orang tua ternyata nggak miskin, tapi punya saudari perempuan miskin. Kasih saudari perempuan. Jadi apa? Kamu lebih paham siapa yang lebih berhak untuk kamu nafkahi orang-orang sekitar kamu tersebut. Dahulukan kerabat-kerabat. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah kepada kerabat, maka nilainya adalah 2 pahala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzirrahimi sadaqatun wasilatun." Sedekah kepada kerabat itu adalah nilainya 2, sedekah dan silah. Sadaqatun wasilatun. Sadaqatu dzirrahim ala dzirrahim, sedekah seseorang kepada kerabatnya, sadaqatun wasilatun, itu nilainya sedekah plus silaturahmi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Baik, sampai di sini sudah selesai tentang pembahasan nafkah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, dan ini pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini, dan ini juga pembahasan terakhir untuk fikih keluarga. Beliau mengatakan ahkamul hadanah, hukum-hukum hadanah. Apa itu hadanah? Kita bahas. Wa idza, dan apabila faraqa, mencerai, ar-rajulu, seseorang, zaujatahu, istrinya, talak. Walahu, sementara bagi suami, minha, dari istrinya tadi, waladun, ada anak. Siapa yang berhak mengurusi anaknya? Fahya, maka si istri, ahaku, lebih berhak, bihadanatihi, untuk menghadanah anaknya, untuk merawat anaknya, ila 7 sinin, sampai usia 7 tahun. Jadi kalau suami istri cerai, oleh Islam sudah dibahas, Pak. Ini anak siapa yang paling berhak. Jadi jangan sampai suami istri rebutan. Ngapain rebutan? Sudah diatur oleh Islam. Selesai masalah. Ikuti aturan Islam, nggak mungkin rebutan. Suami istri cerai, anaknya usia berapa? 1 tahun. Udah, istri paling berhak. Suami nggak boleh ngerebut. Ngapain ngerebut? Bukan hak kamu, nggak direbut. Istri yang lebih berhak. Sampai usia 7 tahun, Pak. Kalau anak sudah usia 7 tahun, anak sudah bisa mikir. Namanya usia tamyiz.
Dia sudah bisa milih, saya pilih bapak, saya pilih ibu, udah bisa mikir. Maka karena itu, thumma kemudian yukhayyar, disuruh milih baina abawaihi, di antara kedua orang tuanya kalau sudah usia 7 tahun. Fa'ayyuhuma, maka siapapun dari keduanya ikhtara, yang dia pilih, sullima ilaih, maka diserahkan anak itu kepadanya. Anaknya pilih ibunya, serahkan sama ibunya. Anaknya pilih bapaknya, serahkan sama bapaknya. Jadi anak suruh milih. Ini bapakmu di pojok sini, ibumu di pojok sini. Kamu pilih mana? Nah, anaknya nanti akan lari. Lari ke ibunya, nah berarti pilih ibunya. Lari ke bapaknya, berarti pilih bapaknya. Apakah ada dalilnya? Ya semua ada dalilnya. Ini saya tampilkan. Hadhihi ummuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali berkata kepada seorang anak yang sudah mumayyiz, sudah usia 7 tahun. Ya gulam, wahai anak, hadza abuk, nih bapakmu, wa hadhihi ummuk, nih ibumu. Fakhudh, peganglah biyadi ayyihima syi'ta, tangannya siapa yang kamu mau. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Akhir kisahnya gimana? Pilih ibunya atau pilih bapaknya? Nah, akhir kisahnya disebutkan dalam riwayat yang lebih lengkap, fa akhadha bi yadi ummih, maka dia pilih pegang tangan ibunya, fantalaqat bih, maka ibunya pergi bawa anak tersebut. Jadi ringkasnya masalah hadonah ini, siapa sih yang paling berhak merawat? Ternyata kalau kita lihat fikih hadonah, kesimpulannya yang paling berhak merawat itu yang paling kasih sayang kepada anak tadi. Bapak sama ibu, siapa yang lebih kasih sayang? Ibu lah. Perempuan itu lebih tampak kasih sayangnya daripada bapak. Perempuan itu mendahulukan perasaan, laki-laki itu mendahulukan pemikiran atau akal. Nah, perasaan yang berkaitan dengan apa? Kasih sayang. Maka anak ini yang lebih berhak merawatnya adalah ibu. Tapi sampai usia 7 tahun. Setelah itu kemudian anaknya bebas milih. Tapi ada syaratnya, Pak. Tidak semua ibu kemudian berhak merawat. Enggak, ada syaratnya. Wasyara itu syarat-syarat al-hadonah, merawat anak. Sab'un, ada 7. Kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, al-aql, harus berakal. Maka seandainya ibunya tidak berakal, gila misalnya, nah, bapaknya lebih merawat, lebih berhak merawat. Karena kalau ibunya gila, nggak bisa merawat anaknya secara sempurna. Tapi yang berakal itulah yang berhak untuk merawat. Syarat yang kedua, wal hurriyah, dia adalah merdeka. Maka kalau budak tidak punya hak untuk hadonah. Kenapa? Budak itu tidak menguasai dirinya sendiri. Dirinya dikuasai oleh majikannya. Dia mau ngerawat anaknya, majikannya mengatakan nggak boleh, udah nggak bisa ngerawat. Yang ketiga, waddin, dia punya agama. Maksudnya dia beragama Islam. Kalau dia kafir, ya, itu juga agama, tapi itu bukan dianggap agama itu. Maka kalau ibunya Yahudi atau Nasrani, maka dia nggak punya hak untuk hadonah. Laki-laki Muslim kan boleh kan menikahi wanita Nasrani kan? Laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Yahudi. Tapi kalau wanita muslimah dinikahi Yahudi lagi-lagi nggak boleh, nggak boleh dibalik. Ya. Laki-laki Muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudi boleh. Seandainya cerai gimana? Ibunya nggak berhak belas total. Yang berhak siapa? Bapaknya. Karena ibunya nggak punya agama. Loh, Yahudi kan agama, betul itu agama, tapi agama yang ditolak oleh Allah sehingga nggak dianggap. Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di hadapan Allah, maksudnya yang diterima oleh Allah, hanyalah agama Islam. Maka yang dimaksud di sini ad-din itu adalah al-Islam. Maka alangkah bagusnya seandainya di sini diganti misalnya wal Islamu. Daripada apa? Wad-dinu membuat rancu orang. Tapi nggak ada masalah karena tulisan beliau begitu. Kemudian syarat yang keempat wal iffah. Dan dia harus iffah. Iffah itu sama dengan afaf. Afaf itu adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa besar. Maka kalau ibunya ini terkenal dia pemakan riba. Misalnya dia membuka bank pelecit. Dia pinjamkan kepada orang, nanti kembalinya harus sekian. Pinjamkan 1 juta, kembalinya harus 1,5 juta. Ini makan riba, nggak berhak. Kenapa? Nggak iffah dia.
atau ibunya terkenal seorang pelacur, tidak ifah, nggak boleh. Yang kelima, wal amanah, dia harus amanah. Amanah kebalikan dari khianat. Maka kalau dia tidak punya amanah, tidak berhak untuk menjadi merawat anaknya. Anaknya sudah usia 7 tahun. Disuruh milih antara bapak dengan anak. Antara bapak dengan ibu. Ini hukum asal. Tapi kalau bapaknya tidak punya amanah, maka tidak usah nyuruh milih bapak. Ini haknya khusus ibu. Demikian juga kalau bapaknya suka minum minuman keras, nggak bisa anaknya milih bapak, nggak berhak bapaknya. Kenapa? Dia tidak ifah, dia tidak menjaga diri dari perbuatan dosa besar. Yang keenam, wal iqamah, dia tinggal, yaitu tinggal di tempat anak itu ada. Misalnya nih, anaknya di Indonesia, tetapi ibunya di Saudi, berarti ibunya nggak berhak hadonah. Yang berhak hadonah siapa? Bapaknya. Atau sebaliknya tadi ya, anaknya sudah usia 8, dia pilih bapaknya. Sementara ibunya itu yang tinggal di Indonesia, bapaknya di luar negeri. Kalau diizinkan oleh ibunya silahkan. Tetapi ketika tidak diizinkan oleh ibunya, maka yang lebih berhak adalah ibunya, karena ibunya yang yang iqamah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, wal khuluwu min zaujin, dia kosong dari suami. Maksudnya istri yang cerai ini dia tidak nikah lagi. Kalau dia sudah nikah lagi, maka yang lebih berhak terhadap anak tadi adalah suaminya. Maka saya kasih gambaran. Suami istri cerai, anaknya usia 1 tahun. Siapa yang paling berhak? Istri. Tapi 1 tahun kemudian istrinya nikah lagi, anaknya menjadi usia 2 tahun. Siapa yang paling berhak? Bapak. Kenapa? Karena meskipun anaknya masih 2 tahun, karena istrinya sudah nikah lagi. Kok bisa begitu? Tadi sudah saya kasih kaidah. Yang paling berhak merawat anak itu yang paling kasih sayang. Istri kalau sudah nikah lagi sama orang lain, dia akan sibuk untuk ngurusi suaminya. Nanti anaknya akan terlantar, berarti kasih sayangnya sudah berkurang. Maka kasihkan kepada bapaknya. Bapaknya nantilah yang akan mengurusi dia, kecuali kalau bapaknya mengizinkan. Ya silahkan. Ini silahkan kamu tetap membawa anak saya meskipun kamu sudah nikah lagi, silahkan. Jadi ini hukum-hukum seperti ini ditetapkan kalau ada rebutan gitu, Pak. Suami pengen merawat, ibu pengen merawat. Nah, di sini terjadi hukum-hukum ini. Tapi kalau ada kesepakatan antar keduanya, kerelaan, silahkan mau sama siapapun bebas. Anaknya masih usia 1 tahun, tetapi ibunya merelakan. Monggo Pak, kalau mau dirawat, panjenengan lebih kuat untuk merawat anak ini karena rodok nakal, rodok bandel. Kalau saya nggak kuat, maka ibunya merelakan kepada bapaknya. Silahkan, nggak ada masalah. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah bersabda, anti ahaqqu bih, kamu lebih berhak merawat anakmu setelah kamu cerai, malam tangkihi, selama kamu belum nikah. Tapi kalau kamu nikah, berarti hak merawatnya kembali kepada si bapak. Terakhir, beliau mengatakan, fa'in, maka jika ikhtalla, lepas, lenyap, syartun, satu syarat, minha, dari 7 syarat tadi, sakotot, berarti hak merawatnya jadi gugur. Bapaknya tidak berakal, berarti gugur untuk menjadi untuk merawat anaknya. Bapaknya tidak merdeka, gugur untuk merawat anaknya. Bapaknya tidak punya agama, tidak beragama Islam, gugur merawat anaknya. Bapaknya tidak ifah, gugur untuk merawat anak. Bapaknya tidak amanah, gugur merawat anak. Bapaknya tidak tinggal di negara anak itu tinggal, gugur hak merawat anak. Dan kalau yang ketujuh ini adalah ya sama juga ya, suami atau istri, tapi lebih tentunya contohnya tadi adalah istri. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sudah 2 poin, dan ini adalah sudah poin terakhir untuk kitab fikih tentang usrah, tentang keluarga. Besok lagi insyaallah kita akan melanjutkan fikih yang baru, yaitu tentang al-jinayat, tentang masalah perbuatan kriminal. Contohnya apa kriminal? Membunuh orang, memukul orang,
mencuri harta orang, nah itu semuanya perbuatan-perbuatan kriminal. Itu akan dibahas pada pembahasan terakhir dalam kitab-kitab fikih. Dan alhamdulillah ini sudah menjelang Ramadan, berarti ini pertemuan terakhir, maka malah pas sekali ya untuk pertemuan berikutnya. Mungkin kalau kita lanjutkan tahun depan setelah Ramadan, maksud saya berarti sudah masuk pada kitab jinayat. Ini yang dapat saya sampaikan dari Allah. Kalaupun salah, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu buka untuk tanya jawab.